Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-ayah. Pemirsa kajianmu di mana saja berada, pada kesempatan Ramadan 1444 Hijriah ini, mari kita selalu untuk mengingat akan firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran, termasuk tadi salah satunya adalah Surat Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, kali ini yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan doa bangun dari tidur. Bangun dari tidur sungguh merupakan aktivitas pertama setiap hari, setiap orang. Aktivitas itu amat sangat penting dan amat menentukan. Hari itu akan terwarnai oleh bagaimana kita bangun dari tidur. Tapi pada saat itu juga kita disertai lewat ittiba kepada kanjeng Nabi kita dengan doa yang amat sederhana, ringkas, namun demikian lengkap. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, yang pertama, bahwa bangun dari tidur sebaiknya memang tidak bersifat bersegera, tidak. Ungkapan secara medis sering disebut 3 kali setengah menit. Jadi selama 1,5 menit ketika kita bangun itu ada 3 aktivitas yang pertama. Aktivitas yang awal adalah kita masih dalam posisi tidur, tapi kita sudah terbangun. Kemudian aktivitas kita adalah menggerakkan anggota badan, tangan dan kaki selama 1/2 menit. Kemudian aktivitas berikutnya selama 1/2 menit kita secara perlahan mencoba untuk duduk. Kemudian membaca doa bangun tidur. Setelah itu aktivitas yang ketiga adalah selama 1/2 menit kita mencoba untuk berdiri, melakukan aktivitas berikutnya, entah itu ke kamar mandi ataupun hal yang lain. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, ada penyertaan dalam setiap aktivitas manusia, yaitu dengan doa. Kita ketahui mulai dari bangun tidur hingga kita akan tidur kembali penuh dengan doa. Itu dalam rangka untuk internalisasi pemahaman diri, kesadaran diri terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas kita. Apapun aktivitas kita, ketika tersertakan doa, ketika tersertakan kesadaran akan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis apa yang kita lakukan itu punya arah yang jelas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan dengan dasar itu juga otomatis
kita akan berusaha sedapat mungkin mengikuti ittiba kepada kanjeng Nabi kita. Dan kemudian efek-efek yang ada insya Allah, karena kita dasari dengan arah yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah barokah, punya impak, punya dampak, punya pengaruh, punya akibat yang insya Allah akan positif dan memberikan manfaat kepada banyak hal. Doa, seperti kita ketahui, itu merupakan panggilan batin kita, panggilan hati, yang itu merupakan hal yang naluriah, instinktif. Dan itu apabila memang betul-betul mulai dari hati, insya Allah akan sampai kepada Allah. Namun apabila doa yang kita ucapkan itu sekadar dari mulut, boleh jadi juga hanya sampai ke telinga kita. Jadi penyertaan hati, kesadaran, pemahaman terhadap doa yang kita ucapkan itu jadi demikian penting. Nah, kembali ke aktivitas yang pertama, yaitu bangun dari tidur. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, doa yang tersertakan amat sangat ringkas, sederhana, tapi demikian lengkap. Di situ disebutkan bahwa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Doa ini paling tidak mengandung 3 hal. Yang pertama adalah pujian kepada Allah. Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadar betul bahwa kita sudah bangun, dan kemudian menyebutkan peran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebangunan kita dari tidur itu. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami atau membangunkan kami, ba'dama amatana, setelah menidurkan kami atau setelah mematikan kami. Karena hakikatnya tidur merupakan mati yang sementara. Itu yang kedua. Jadi peran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam proses bangun tidur kita. Tapi yang ketiga menarik sekali, yaitu merupakan komitmen, peneguhan komitmen kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, ke Allah Subhanahu wa ta'ala nusyur, kita akan kembali, kita akan menuju. Ada 3 hal yang sederhana sekali, yang menjadikan kemudian apabila itu kita lakukan dan itu kita ucapkan dengan hati kita, itu sungguh merupakan pembersamaan proses hari itu, bahwa kita bangun dari tidur dan kemudian akan melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan isi dari doa bangun tidur tadi. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, tampak sekali di situ sesungguhnya secara lebih luas lagi memungkinkan kita menyebut bahwa ada 3 hal lain lagi yang bisa kita lakukan berkaitan dengan aktivitas bangun itu. Yang pertama memang bahwa adanya penyadaran dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memang maha meliputi kita, sehingga termasuk memberikan kesempatan kita untuk tidur, kemudian membangunkan kita,
dan kemudian memberikan kita kekuatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dan ini merupakan hal yang cukup menegaskan bahwa kita betul-betul hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan arah orientasi hidup kita. Apapun aktivitas kita hari itu, apapun, entah itu berkaitan dengan tugas profesi kita, entah itu berkaitan dengan kemasyarakatan kita, entah itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang lain, tapi semuanya harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah, kepada Dia Allah kita itu akan kembali. Maka apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, itu memang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini yang cukup menarik, bahwa dengan kita mengucapkan doa itu berarti menumbuhkan optimisme yang amat sangat kuat, bahwa hari itu merupakan hari baru, kesempatan baru, peluang baru. Sebab yang kemarin, hari-hari yang kemarin sudah berlalu. Kemarin sakit, kemarin punya masalah dan lain-lain, tapi hari ini merupakan hari baru, kesempatan baru, peluang baru, optimisme baru. Yang kemarin sudah berlalu, what madot, yang sudah berlalu. Boleh kita ingat, tetapi penting nggak ingatan terhadap hari-hari kemarin itu bagi kita hari ini ke depan? Sehingga yang lebih penting adalah bagaimana mengisi hari itu dengan optimisme baru, bahkan kemudian dengan keyakinan inilah hari baru, kesempatan baru, hari yang demikian istimewa, hari yang hanya sekali ini terjadi selama bumi ini berputar. Bukankah setiap hari memang hari yang istimewa? Misalnya hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Bukankah itu hanya satu kali terjadi selama bumi berputar? Istimewa betul itu. Sehingga mau tidak mau, inilah kesempatan, peluang pada hari itu untuk kita bisa secara maksimal mengisinya. Lebih-lebih ketika dikaitkan bahwa ini ada peluang baru, ada kesempatan baru, bahwa mungkin hari ini bisa saya berusaha untuk bertemu dengan sekian orang baru, sekian hal baru yang bisa kita kerjasamakan misalnya, sehingga menjadikan kemudian asa, harapan itu tidak pernah mati. Lebih-lebih dengan ungkapan, selama masih bernafas, selama itu ada harapan. Ini dum spiro spero. Kalau orang Latin sering menyebut dum spiro spiro. Jadi menegaskan bahwa selama masih ada nafas, selalu ada harapan. Nah, oleh karena itu, pemirsa kajianmu yang berbahagia, aktivitas bangun dari tidur ternyata aktivitas yang memang tidak sederhana. Lebih-lebih ketika kita kaitkan dengan ajaran agama kita, bahwa kita dituntun untuk membersamai proses bangun dari tidur itu dengan doa yang demikian sederhana, tapi doa yang demikian lengkap, dan memungkinkan itu untuk menuas semangat baru menjalani kehidupan
dengan cara pandang baru, mindset baru, sehingga memungkinkan mendapatkan hal-hal yang baru berikutnya. Kemudian berkaitan dengan banyaknya doa, setelah kemudian kita bangun tidur, kita mau masuk ke WC, itu ada doa sendiri. Keluar dari WC, kita ada doa sendiri. Kemudian kita berwudu, setelah wudu ada doa. Setelah itu kita keluar dari rumah untuk menuju ke masjid, ada doa. Masuk ke masjid ada doa. Di dalam masjid penuh dengan doa. Keluar dari masjid ada doa. Bertemu dengan teman berdoa. Segala sesuatu, melihat sesuatu yang mengasihkan, kita berdoa dan lain-lain, semuanya menegaskan bahwa seluruh hidup kita, mau tidak mau, itu memang penuh dengan doa, penuh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam salah satu ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sungguh seluruh aktivitas manusia di dunia mau tidak mau bermakna ibadah. Nah, pemahaman kita terhadap ibadah salah satunya tersertakannya doa. Doa itu akan memberikan arah, doa itu akan memberikan bimbingan, memberikan kemudian tuntunan yang kemudian menjadikan kita mau tidak mau dengan keyakinan yang demikian mendalam bahwa insya Allah dampak, pengaruh, manfaat dan lain-lain dari apa yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu dalam kondisi yang positif. Oleh karena itu menegaskan bahwa banyaknya, beranekanya doa dalam kehidupan manusia muslim itu menegaskan bahwa ajaran agama Islam itu meliputi seluruh aktivitas. Semua ada doanya, ada tuntunannya. Dan itu menegaskan semakin yakinnya kita bahwa Islam merupakan ajaran yang tepat bagi seluruh manusia di dunia untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Dan itu tuntunannya dengan doa-doa, dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip, dan semuanya berarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu secara sederhana, aktivitas yang pertama bangun dari tidur tadi, yang pertama adalah berkaitan dengan 3,5 menit. Tidak perlu kita tergesa-gesa, maka kita lakukan 3,5 menit. Yang kedua, kita lakukan doa. Dan di situ dalam doa yang ringkas, sederhana, yang sudah kita hafal semuanya, juga menegaskan bahwa ada 3 hal. Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, peran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membangunkan kita setelah tadi mengistirahatkan kita. Dan yang ketiga adalah komitmen kita, peneguhan kita bahwa kita mau tidak mau di dunia ini punya arah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga berkaitan dengan aktivitas yang lebih luas, hubungannya dengan tidur, kemudian bangun dari tidur merupakan aktivitas yang pertama, tidak sekadar aktivitas biasa tapi punya nilai, berkaitan dengan hari itu merupakan hari yang istimewa. Dan kita penting sekali untuk punya optimisme, dum spiro spera, yang bermakna selama masih ada nafas, selama itu pula ada harapan. Demikian pemirsa kajianmu yang berbahagia. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.